dryer Speed Queen, timer patah massal, diganti Maytag, tes start. Nah ini dryer 4 jalan, dryer 3 tes start. Nah jalan dryer 3, ini dryer 2 tes start. Nah udah aman semua. Ganti timer massal Maytag. Cara merubah timer Speed Queen diganti dengan timer Maytag ya. Ini untuk timer Speed Queen ya bentuknya. Ini timer Speed Queen. Ini kabel-kabelnya. Ya, ini timer Maytag. Untuk posisi depan Maytag dan Speed Queen beda ya. Jadi untuk Speed Queen ini masuk nanti ke bagian panel, ini dibaut. Sementara untuk Maytag nggak ada posisi ini. Jadi yang pertama kita siapkan, kita bikin bracket seperti ini ya. Ini nanti baru kita pasang bracket dulu. Jadi untuk pemasangannya lebih mudah. Nah, nanti knob juga ganti karena beda ya knobnya. Dia pakai mur, ini enggak. Tapi untuk kekuatan ini kuat dan lebih murah. Ini lebih mahal. Nah, untuk kabel, untuk motornya sama ya kabelnya. Tinggal nanti kita ini aja yang kita rubah. Nah, untuk langkah awal sekarang kita bikin bracket seperti ini. Ini kita buka baut ini sama ini agar nanti ini bisa kita gambar di sini biar sama. Langsung kita buka ini dulu. Pertama kita buka baut ini sama ini ya. Nanti kita ambil ini buat kita cat. Pertama kita buka baut ini dulu ya. Kita ambil plat ini buat nyetak di sini biar sama. Langsung kita buka aja. Kita butuh plat ini, nanti kita rapikan kembali. Nah ini kita cetak di sini, kita garis pakai pensil, nanti kita potong. Nah ini bisa muat ke sini. Ya kita garis bikin cetakan ya. Ini bautnya. Untuk titik tengah nanti kita nyesuaiin sama Maytag ya, soalnya pasti Maytag akan berada berbeda. Ini kita bikin sisi pinggir dulu, kita gerenda dulu, nanti baru kita sesuaikan tengah, titik tengah. Nah ini udah selesai kita bikin ya. Ini kita bikin kotak supaya nanti ada spare buat baut kanan kiri. Nah ini di sini nanti kita baut. Nah, sekarang kita buka ini untuk kita bikin lubang bautnya biar pas. Nah, kita buka ini dulu. Ini tujuannya nanti kita buat ngukur aja sebenarnya, ukur supaya nanti kita punya satu sampel yang pas buat baut ya. Langsung kita buka ini sama ini.
Nah, ini timer Speed Queen ya, ini timer Mytek. Kita bikin tatakan ya, ini tatakan biar sama nanti waktu pemasangan. Nah, ini timer Speed Queen ya, mau kita ganti pakai timer Mytek, bentuknya beda ya, ini Mytek. Nah, caranya kita bikin tatakan pakai plat ini seperti ini, lalu kita pasang ini begini ya. Nah, jadi nanti masangnya bisa plug and play ya. Nah, kayak gini. Jadi kita potong plat aja biar nanti kita bisa masang ke dryernya gampang. Nah, seperti ini. Jadi bautnya kita ikut baut di timernya ya. Jadi kita nambah plat supaya nanti ada pegangan ya, karena untuk Speed Queen ini dia pakai satu baut, nah ini kita pasang. Nah, seperti ini. Untuk di bodi panel Speed Queen itu bentuknya seperti ini. Ini kita bawa mal-malanya buat ngetrap kayak gini. Jadi nanti posisinya ini masuk ke sini. Nah, ini Mytek ya. Nah, masuk ke sini. Ini udah bisa kita baut nanti. Nah, ini ya posisinya. Jadi nanti kita baut di sini. Nah, ini ya. Ini nanti tinggal kita pasang di sana. Seperti ini nanti kita pasang ya aplikasinya. Jumper timer Speed Queen. Jadi kalau patah nggak perlu diganti timer, bisa jumper ya. Ini kita cari dulu switch yang harus disambung. Nah, ini kita ambil 60 ya, 60 ini panas. Lalu kita ukur yang sambung kabel yang mana aja, nanti kita jumper. Langsung ini udah kita tes. Nah, langsung kita ukur. Ini posisi 60 ya, kita ukur A sama B nyambung. Ini A sama B, B sama C nyambung ya. Satu lagi ini X ke T ya. Nah, ini X ke T, jadi yang di jumper X ke T, B ke A, B ke C. Jadi A, B, C nyambung. Terus X ke T nyambung. Yang enggak nyambung T ke F. Untuk W sama T2 nggak nyambung. Oke, langsung kita jumper ya. Cara jumper timer Speed Queen ya. Timer Speed Queen patah. Ini kita jumper tapi tidak mengurangi menu-menu yang ada ya. Switch on masih jalan. Jadi setelah kita ukur posisi jalan itu, switch yang connect itu A, B, C, ini connect semua ya. Terus X sama T connect. Nah, caranya kalau kita mau jumper tanpa timer ini, A, B, C posisi on ini nyambung semua. Terus X sama T nyambung. Nah, ini posisinya nanti seperti ini. Nah, posisi seperti ini ya. Nanti berarti 3 ini kita sambung semua. Terus 2 ini kita sambung semua. Nah, ini nanti kita tes ya. Kita sambung apakah switch push on normal, api apakah nyala ya. Soalnya Speed Queen ini dia pakai ini nih. Nah, ini nih yang ngaruh ke pengapian.
Nah ini kita jumper biar nggak pengaruh ke hot sama cool. Ini langsung kita jumper, kita tes ya, kita lihat hasilnya. Ini kuning, oranye, merah jumper. Ini merah, hitam jumper, yang ini nggak usah, langsung kita jumper. Kita kupas oranye, kuning, merah, ini langsung kita sambung semua ya, merah, kuning, merah. Nah ini soket yang ini kita sambung semua. Nah ini udah kita sambung ya, oranye, kuning, merah. Yang ini merah, hitam, ini sama hitam ya, ini kita sambung. Nah ini langsung kita solasi, kita tes apakah di start langsung on, api apakah normal, baru nanti kita lihat hasilnya. Kita solasi dulu, kita tes. Ini udah ya, kita solasi, langsung kita tes tanpa timer ini ya, tanpa timer kita tes. Nah ini langsung kita tutup tanpa timer, kita tes apakah hidup. Nah ini udah hidup ya, kita lihat ini hidup apinya ya, kita lihat apinya apakah normal tanpa timer. Ya ini udah nyala apinya ya. Jadi Speed Queen tanpa timer bisa push on normal ya. Ini push on normal tanpa timer, jadi tetap harus di start, jadi biar nggak buka langsung nyala, tutup langsung nyala. Ini masih bisa pakai start, tinggal nanti solusinya diganti timer yang lain yang murah dan kuat. Ini kita mau coba pakai timer Mytek ya, nanti kita kasih tutorialnya untuk timer Mytek, kabel apa yang harus disambung nanti dilanjutkan. Ini udah normal, kita pasang timer Myteknya dulu. Untuk pemasangan timer Mytek ke Speed Queen itu, ini tadi kita jumper dulu, ini kita jumper ya, ini kita jumper, tadi tutorialnya udah ada. Nah untuk mutus arusnya itu kabel kuning ini kita putus ya, kuning ini. Nah kuning ini nanti kita ambil dari switch ini, tengah sama pinggir ya, kabel coklat sama oranye, ungu, ini kita sambung sini. Untuk motornya kita pakai kabel motor yang aslinya ya, punya Speed Queen. Ini kita kupas saja, langsung kita sambung. Nah, terus di bagian Mytek itu ada kabel ini ya, tegangan yang di sini. Ini kita copot aja ya, ini kabel Mytek yang ke sini. Jadi pure dinamo independen sendiri, nggak ikut ke switch ini, ke soket. Biasanya untuk orinya Mytek dia ikut soket ini untuk dinamo. Ini kita lepas, jadi ini langsung ke switch motor. Ini khusus ke pemutus arus kabel kuning. Jadi tegangan yang dari sini satu, ini kabel biru ini kita copot, kita putus. Ini biru tadinya ke sini, nah ini tadinya ke sini. Nah ini kita potong aja, jadi sendiri gini. Ini enggak kita pakai, ini enggak kita pakai, jadi ini langsung ke kuning, ini langsung ke timer ya, ini punyanya Speed Queen. Ini kita sambung, langsung kita rapikan, kita tes. Nah ini udah kita rapikan ya, kita rapikan. Yang ini soket ke motor Speed Queen nya kita sambung. Yang ini kabel coklat ke kuning, ini kita putus, kuning ke ungu ya. Ini langsung kita rapikan, kita solasi semua, langsung kita tes. Nah ini setelah kita rapikan ya, langsung kita tes. Langsung kita tes on. Nah ini udah muter ya, kita lihat apinya. Nah itu apinya mulai nyala.
Nah ini udah normal ya, dryer Speedwind pakai timer Maytag, kuat dan aman karena besi, harganya juga terjangkau. Ini udah aman ya, langsung kita tutup, udah selesai.